Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kami bicarakan garam ideal untuk kesehatan kita. Selama ini kita selalu membicarakan, Pak, bukannya makan garam bisa banyak penyakit, Pak. Bukannya orang darah tinggi harus kurangin makan garam. Kenapa Bapak bicarakan garam? Nah, ini hari sama-sama kita pelajarin. Garam itu ada 3 macam garam, yaitu ada namanya sea salt, Himalaya pink salt, sama table salt. Masing-masing ini garam ada berbeda-beda cara buatnya dan ada beda-beda khasiatnya. Marilah kita lihat cara buatnya setiap macam garam. Yang pertama-tama kita bicarakan table salt, garam meja. Apa itu garam meja? Garam meja itu adalah garam melalui proses banyak penyulingan dan pemurnian. Cara kerjanya gimana? Oke, produsen garam biasanya dia mencuci garamnya, menggiling, menyuling, memutihkan pakai zat-zat tertentu, dan mengeringkan pakai teknologi. Menambahkan zat-zat aditif untuk menjaga tekstur garam itu tetap halus. Tambah lagi, mereka menambahkan zat iodine pada garam, baik untuk penderita hipotiroidism atau hipotiroid, yang orang kekurangan makan garam. Tapi dengan proses sebegitu kompleksnya garam, banyak kehilangan mineralnya, banyak kehilangan zat yang baiknya. Menjadi garam cuma dapat asinnya sama iodinnya. Atau kita bilang iodiumnya bisa baikin penderita hipotiroid. Nah, kalau kita bicarakan sea salt, sea salt itu adalah berdasarkan bahan air laut. Memang jauh lebih alami dibandingkan prosesnya garam biasa. Gimana caranya? Dia berdasarkan air laut yang dijemur di bawah terik matahari berhari-hari sampai kering prinsipnya. Makanya hasilnya kristal kasar, agak keruh. Dengan ada proses ini, jauh lebih simpel, dan ini adalah kalau kita bahasa kerennya kita ini hari, adalah raw sea salt. Sea salt yang mentah, proses alami dikeringkan dengan pakai sinar matahari. Maksud dan tujuannya proses ini adalah untuk menjaga kandungan mineral yang di dalam air laut tadi itu jangan dibuang, menjadi buat kita makan. Itu mineral yang bagus karena mengandung magnesium, potasium, besi yang baik, dan zinc dan lain-lainnya. Nah, ini menyebabkan sea salt rasanya lebih asin dan berdimensi, lebih enak, lebih gurih dibanding garam yang kita bilang table salt. Nah, sekarang bagaimana dengan Himalayan pink salt? Garam yang warnanya pink. Ya, yang disebut-sebut sama orang Himalaya pink salt. Itu adalah garam dari tambang gua dekat Gunung Himalaya. Wow, Himalaya kan gunung paling tinggi, Pak. Benar, di samping-sampingnya itu ada namanya tambang garam Cura. Cura itu dekat Pakistan. Di dalam goanya itu, batu-batunya, semua rasanya asin. Dan warnanya pink color. Nah, batu-batu ini ditambang, langsung diproses, dijadikan bubuk, jadilah namanya garam Himalaya. Kandungan mineralnya, kata orang, lebih banyak. Dan elemen yang tidak ditemukan garam laut lain. Jadi yang di-preserve apa sih? Nah, yang di-preserve mineralnya yang di dalam batu itu
itu mineralnya yang di-preserve. Kalau di sea salt, itu adalah air laut diuapkan, yang di-preserve adalah mineralnya yang dari laut. Dua-duanya juga mineral yang di-preserve untuk kita bisa makan, supaya kita sehat, bisa mengurangi banyak penyakit. Ya ini namanya konsep dari proses untuk garam. Cuman menurut studies dari ahli gizi dari Chicago, namanya Rene Vitek. Rene Vitek ini dia bilang, jumlah kandungan yang mineral dari Himalaya pink salt memang lebih banyak. Cuman kalau di-compare sama sea salt, dalam jangka panjang belum tentu ada efek lebih baik dari kesehatan. Jadi dalam jangka panjang, makan pink Himalaya salt atau sea salt sama-sama mineralnya kurang lebih sarser lah. Karena jangka panjang nggak kelihatan bahwa dari research makan banyak Himalaya pink salt itu lebih baik daripada sea salt. Ada studies lagi dari Dr. Andy Weil dari University of Arizona Center. Dia sebagai direktur di sana, dia bikin research, dia bilang, memang Himalaya pink salt lebih banyak kandungan mineralnya daripada sea salt. Nah, cuman kalau orang mengonsumsi banyak makan garam Himalaya pink salt, bukan berarti bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang lebih. Sea salt sama pink Himalaya salt kurang lebih vitaminnya hampir sama. Cuman hanya bedanya Himalaya salt karena susah dari tambang dan jauh-jauh dikirim, harganya jauh lebih mahal. Jadi untuk sehari-hari, ya lebih baik direkomendasikan makan sea salt yang banyak mineral naturalnya untuk kesehatan kita. Ini ada studies dari New England of Medicine di 2014. Di sana mereka study 100.000 orang dewasa yang makan garam setiap hari dari 17 negara. Konklusinya adalah setiap hari orang yang ideal makan garam harus antara 3.000 sampai 6.000 miligram garam per hari. Ya, kedua, konsumsi garam kurang dari 3.000 miligram per hari malah bisa memacu penyakit jantung. Aneh kan? Kurang garam pun bisa sakit jantung. Terus, mereka riset juga garam laut. Waktu mereka riset the sea salt, mereka bilang, karena sea salt prosesnya simple, gampang, hanya uapkan itu air laut, jadi di dalam garam itu masih menggenang banyak mineral-mineral yang bagus dari laut itu. Mineral itu menjadikan natrium garamnya kita itu bisa basah dan asam treatmentnya dalam bentuk natrium klorida. Karena dalam sea salt tidak ada proses kimianya, itu jauh lebih sehat dan mengandung banyak mineral yang bagus untuk kesehatan kita. Nah, ini ada studies dari laboratorium yang namanya Western Analysis Inc. dari Utah, USA. Mereka bilang, di dalam sea salt itu mengandung 75 mineral yang baik untuk tubuh kita. Selain mineral yang namanya natrium klorida, juga sea salt mengandung ada magnesium yang bermanfaat untuk bisa mengatur biokimia dalam sistem metabolisme kita dan kardiovaskular, yaitu jantung kita. Jadi makan sea salt itu bisa memperbaiki jantung kita juga. Kalau kekurangan makan garam, itu menjadi jantung kita keganggu. Jadi banyak semestinya kalau kita makan garam itu, dari zaman dulu seharusnya garam itu baik. Cuman selama ini orang anggap garam itu tidak baik. Karena kita overdoses, makan kebanyakan. Nah, sebelum kita bicara lebih dalam lagi, ini ada hasil riset yang paling terbaru. Saya kasih banyak data-data riset ini karena kita mesti update kita sendiri bahwa yes, informasi yang zaman dulu orang bilang makan garam itu jelek, sekarang kita pelan-pelan membuktikan kalau kita makan garam yang benar, itu bisa baik.
Nah, risetnya ini adalah di tahun 2016 terakhir ini, itu dari jurnal dari US National Institute of Health. Ya, ini adalah dia bilang kandungan kalsium yang di dalam sea salt itu baik banget untuk penurunan hipertensi, tekanan darah tinggi. Ingat, selama ini kalau kita bilang, oh darah tinggi nggak boleh makan garam banyak. Ini hari malah terbalik. Makanya tekanan darah pun kalau kita ada constant makan garam yang sehat, yang raw, itu akan bisa mengontrol kita punya tekanan darah tinggi. Nah, sekarang kita masuk pertanyaannya. Sea salt, garam laut. Apa sih manfaatnya dari sea salt itu? Sea salt itu rasanya akan lebih lezat. Kandungan alaminya banyak dan manfaat banyak bagi tubuh. Kedua, bisa mencegah banyak sekali penyakit yang berhubungan. Salah satu dengan tiroid. Karena manfaatnya besar sekali untuk tubuh kita. Dua, sea salt kaya dengan trace mineral. Di dalam garam laut itu mengandung 75 macam mineral yang penting untuk tubuh kita. Di antaranya ada yodium, ada zat besi, mangan, dan seng. Ada lagi kalau di bahasa Inggris kan trace mineral itu komponennya masih ada copper, chromium, fluoride, iodine, iron, molybdenum, manganis, selenium, and zinc. Nah, di dalam trace mineral itu fungsinya adalah mengembalikan keseimbangan tubuh dan mencegah tubuh kita dari penyakit yang namanya gondokan, plus anemia, yang kekurangan darah. Ya, ini hebat banget garam kalau kita makan garam yang tepat, jangan yang kimia, yaitu raw salt, sea salt. Dan dalam sea salt itu ada fungsi yang adalah mencegah dehidrasi dan menjaga keseimbangan tubuh cairan kita. Ingat loh, kalau orang sakit yang namanya diinfus, itu air garam bukan? Yes, air garam. Nah, air garam itu yang kita masukin ke dalam darah kita, itulah sangat penting di dalam tubuh kita. Nah, sekarang air garam itu kalau bisa kita dari sehari-hari kita makan, coba diusahakan makan yang namanya garam sea salt, yang friendly untuk kita makan, bukan kimia, malah lebih natural. Ya. Nah, dengan ini, dia selain bisa mencegah keseimbangan tubuh badan kita pun juga menambah elektrolit atau mengurangi dehidrasi. Seringkali, kalau kita banyak muncur-muncur, kekurangan air atau kepanasan atau apa, kita biasanya minum air garam. Sifatnya yang menyerap air, mampu menyeimbangkan cairan dalam tubuh kita. Nah, di sea salt atau garam laut, juga adalah sumber elektrolit alami. Nah, tubuh kita sebenarnya membutuhkan elektrolit seimbang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Garam itu adalah setrum. Kita bisa kontrol tangan kita, tepuk tangan, goyang ini segala. Itu adalah garam, kandungan garam yang di darah kita itu yang mengontrol, dikasih setrumnya dari otak untuk bisa sampai ke tangan-tangan, ujung tangan kita. Nah, kekurangan elektrolit bisa membuat tubuh kita lemes, dehidrasi, kekurangan air, dan kematian loh. Jantungnya udah nggak bisa pompa lagi ibaratnya. Nah, justru di dalam sea salt itu mengandung banyak sumber elektrolit yang alami. Kandungan elektrolit alami seperti sodium, magnesium, kalsium, dan potasium.
itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh kita untuk supaya kita banyak elektrolitnya. Nah, bisa meningkatkan kinerja otak, otot, sistem syaraf kita. Itu gimana, Pak? Di dalam sea salt mengandung banyak sodium. Sodium itulah yang penting untuk meningkatkan otak kita, otot kita, sama syaraf di dalam tubuh kita. Nah, keseimbangan cairan juga menghasilkan elektrolit dalam tubuh, memperlancar peredaran darah ke otak, otot, dan syaraf. Dengan begitu, 3 bagian badan kita itu akan bisa bekerja lebih optimal. Nah, nomor 6 adalah menyehatkan pencernaan. Pada dasarnya, sistem pencernaan kita di dalam perut ini, di dalam mah kita, membutuhkan hydrochloric acid. Kalau kekurangan zat ini, kita punya mah jadi macam-macam. Bisa sakit, bisa kembung, bisa kempes, pokoknya udah nggak karuan. Inilah zat yang menjaga jalannya sistem pencernaan kita biar tetap berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita lihat sea salt bagaimana untuk kecantikan. Karena di dalam sea salt itu mengandung banyak natural mineral yang bagus untuk kulit kita. Nah, kedua juga bisa dipakai untuk detoksifikasi kepada kulit kita yang selama ini sudah kena kontaminasi sinar UV, debu, dan kotoran. Seringkali kita pakai sabun untuk mencucinya. Padahal masih banyak cara kita bisa perbaikin kulit-kulit muka kita atau badan kita dengan pakai sea salt yang sangat friendly ini. Kita sama-sama kita pelajarin, saya kasih beberapa tips untuk kecantikan. Pakai sea salt untuk facial. Kecantikan. Kok bisa, Pak? Ya, garam itu karena kandungannya agak kasar. Kalau kita bisa oleskan di muka, itu sekaligus garam-garam itu berfungsi mematikan kuman, menggosok kulit-kulit yang tua itu menjadi keluar, diganti sel-selnya. Caranya gimana? Ada. Kita pakai garam, diambil 1 sendok, ditambahin minyak. Bisa minyak facial oil atau minyak kelapa, diaduk, ya, dioleskan kepada wajah. Habis itu dibilas dengan air, sudah selesai. Nah, karena garam kandungan mineral yang bagus, kulit lamanya itu dibuang, digantikan sel baru. Dengan mineral-mineral yang ada di garam itu, menjadikan sel baru bisa lebih kinclong mukanya. 2, sea salt bisa untuk redakan jerawat. Ya, ini adalah sea salt menjadi pahlawannya untuk meredakan jerawat loh. Gimana? Yaitu campurkan 1/4 sendok garam sea salt, dimasukkan 1/4 gelas air hangat, letakkan kapas di atas gelasnya itu, ditempelkan, dipupurkan di atas jerawat yang bengkak-bengkak itulah ibaratnya. Tunggu sekitar berapa menit, nah otomatis dia akan merendah. Yang merah-merah itu akan jadi ciut, menjadi normal lagi. Nah, kepada teman-teman yang sering terjadinya bibir-bibir kekeringan, pecah-pecah, bagaimana atasinya? Pakai sea salt. Gimana caranya? Kalau selama ini kita cuma pakai lipstick. No, lipstick is kurang sebagus seperti pakai sea salt. Ini ada tipsnya. Ambillah 3 sendok sea salt, garam, dengan 1 sendok VCO, atau 1 sendok petroleum jelly. Nah, itu diaduk, dioleskan aja di sini. Habis dioleskan, otomatis itu yang namanya yang retak-retak ini, kulit yang tuanya akan rontok. Nah, ini salah satu obat yang paling bagus mewakilkan kita selama ini pakai lipstick yang penuh dengan kimiawi. Nah, dengan ada ini, kita natural nih habis gini, kita cuci sedikit pakai air hangat lagi, dan kita punya pecah-pecah, hilang. Ganti kulit baru dalam sekejap.
Bagus banget, alami, sehat. Nah, terakhir, kita bisa untuk scrubbing muka. Pakai aja sea salt untuk scrubbing. Kulit yang lama-lama, yang tua-tua, yang sel yang jelek-jelek akan di-scrubbing, disikat ibaratnya, dibilas pakai air, akan bisa bersih dan kinclong dan cerah. Caranya gimana? Gampang banget. Kasih aja campuran sea salt ditambah minyak zaitun. Dan kalau ditambah lagi minyak pewanginya ada lavender, ada vanilla, atau cinnamon. Diaduk jadi satu, dibikin scrubbing. Scrubbing mukanya digosok-gosok-gosok gitu dengan pakai sea salt. Pom. Habis itu dibilas pakai air hangat. Sebentar, selesai. Muka kita kinclongnya bukan main. Sel yang mati dibersihin, digantikan dengan sel baru. Nah, sekarang saya mau bicarakan segitu banyak kita garam benefitnya, kelebihannya. Bisa untuk kecantikan, bisa untuk pengobatan kita punya dalam tubuh. Kita juga mesti jaga. Ingat, karena garam mengandung banyak sodium, walaupun di dalam sea salt itu enak dimakan untuk penyedap rasa baik, dan untuk tubuh kita juga bagus, cuman kita tidak boleh makan terlalu banyak. Karena terlalu banyak kita makan, bagaimanapun sodium itu ada efeknya. Garam itu asinnya ada efeknya. Bisa memicu kita ke arah darah tinggi. Menurut WHO, World Health Organization, konsumsi garam apapun, mau sea salt, mau pink salt, mau table salt, direkomendkan maksimum 1 hari tidak boleh lewat dari 5 gram per hari. Itu yang paling baik. Nah, sama dengan 1 sendok teh penuh. Dengan kita normal makan ini, kita bisa manfaatkan maksimalnya dari sea salt ini, menjadi badan kita lebih sehat. Dan kedua, kita bisa manfaatkan sea salt punya kandungan mineral ini untuk kecantikan. Muka kita, kulit kita juga baik. Nah, bila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan klik subscribe di channel kami dan share kepada teman-teman yang mungkin perlu informasi ini untuk kesehatan masing-masing. Dan ketik www.hydrofarm.co.id bila Anda perlu informasi lebih banyak lagi. Sambil ketik juga, kasih komentar ke channel kami bila ada pertanyaan atau ada ide yang bagus untuk perbaiki kami punya channel ini, atau konten-konten kami, atau pertanyaan yang Anda tidak jelas, silakan diketik dan kami usahakan satu persatu menjawabnya. Good in, good out. Sampai jumpa, salam sehat. Thanks for watching.